Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Corneli. Saya berasal dari Prodi PGMI. Di sini saya semester 2. Nah, NIM saya 19591119. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran serta harga pasar. Nah, di sini terlihat bahwa harga pasar tersebut pengertian dalam penjelasan terdapat contoh pengalaman di desa berikut ini dengan dibukanya usaha toko buah untuk membeli olahan jeruk di pasar. Nah, tetap sebelumnya itu terdapat sebuah tabel. Nah, ini tabelnya di atas ini. Nah, coba Anda perhatikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di setiap pembelian jeruk ini, nah, dia itu mendapatkan keuntungan dan suatu penawaran. Nah, sedangkan di sini dia juga terdapat suatu permintaan terhadap suatu yang ditawarkan. Nah, di sini ada digerakkannya sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam permintaan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang faktor yang terhadap permintaan tersebut. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, selain faktor harga, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Nah, seperti faktor yang selain harga itu dipengaruhi dalam sekuat faktor atau seperti gambar ini di atas nih. Nih, penjualan dan juga harga barang itu tersebut mempengaruhi jumlah barang yang seperti jika harga tersebut jumlahnya permintaannya itu barang meningkat, dan juga dia sedangkan jika harga tersebut maka jenis jumlah permintaan barang akan menurun. Nah, di sini harga barang substitusi atau pengganti ya, harga barang dan istirahat atau seperti pengganti. Nah, akan dia ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang makan tersebut. Nah, jika harga dari barang tersebut jika barang tersebut dalam substitusi tersebut terdapat suatu substitusi lebih murah, maka orang yang akan beralih pada barang substitusi tersebut akan, tetapi jika harga barang tersebut naik atau maka orang tersebut akan tetap menggunakan barang yang telah di awal semulanya tersebut. Nah, di sini juga terdapat harga barang komplementer atau pelengkap. Nah, barang pelengkap tersebut dapat juga disebut dengan juga mempengaruhi permintaan atau dari barang jasa atau misalnya sepeda. Nah, sepeda dalam penjualan sepeda tersebut. Nah, juga terdapat dalam untuk membeli sepeda motor, misalnya akan turun. Nah, begitu juga sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang lainnya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang selera konsumen. Nah, selera konsumen tersebut terhadap barang dan jasa bisa mempengaruhi jumlah barang yang jika selera konsumen tersebut terhadap barang tertentunya meningkat, pastinya maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat juga. Nah, pada misalnya ini banyak orang yang mencari atau sedang mencari dilengkapi dalam fasilitas, meski fasilitas itu baiknya itu pasti dinilai dari sananya, dan juga karena selera konsumen akan barang tersebut tinggi, maka dalam permintaan dalam konsumen tersebut telepon yang dia dilengkapi musik dan permintaan akan meningkat juga. Sebenarnya juga di sini saya akan menjelaskan tentang insentitas kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan konsumen itu banyak. Kebutuhan konsumen itu dia ingin barang yang terlihat bagus dan terawat dan juga terjaga. Nah, bahwa kebutuhan konsumen itu terdapat terhadap jumlah barang yang akan ia tentukan dan kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak, akan tetapi menyebabkan permintaan masyarakat tersebut terhadap barang tersebut semakin rendah atau dia tersebut tidak terpenuhi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perkiraan harga di masa depan. Nah, jika konsumen itu banyak dengan harga yang, maka konsumen tersebut akan menambah jumlah harga yang akan dibeli karena akan tiap harga akan semakin mahal. Nah, jika perubahan harga itu akan terus meningkat dan meningkat, konsumen akan lebih memikirkan atau diperkirakannya terhadap harga masa barang yang akan datang di masa tersebut. Nah, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk, semakin bertambahnya penduduk maka akan mempengaruhi jumlah barang yang akan tiba atau akan
Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam. Nah, permintaan itu dibedakan menjadi beberapa kelompok antara berbagai permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pencukup sebuah permintaan menurut daya yang dibeli berdasarkan daya belinya. Permintaan dalam menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensi dan permintaan absolut. Nah, di sini permintaan tersebut adalah perbedaan-perbedaan antara macam-macam permintaan. Nah, dan juga permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Nah, itu permintaan individu dan juga permintaan kolektif. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, hukum permintaan itu coba kalian teliti di tabel di atas bahwa terdapat permintaan jeruk desi yang sebanyak itu saat harga jeruk itu meningkat. Nah, dan juga akan menurun. Nah, itu semakin turun tingkat harga maka semakin banyak jumlah. Nah, baiklah, di sini akan ada harga barang pengganti. Jika harga barang tersebut meningkat, maka penjual akan meningkatkan sebuah barang yang akan ditawarkan. Nah, penjual tersebut akan berharap bahwa konsumen akan beralih dari barang yang telah disediakannya istirahat atau ke barang dan ditawarkannya. Nah, di sini juga karena harga lebih rendah, maka contoh harga tersebut kopi meningkat menyebabkan harga yang seperti pengertiannya yaitu terlebih atau rendah, jadi penjual lebih banyak menjual teh. Nah, maka peruntungannya seperti itu dan biaya produksi tersebut akan diaturnya secara meningkat, rugi atau tidaknya barang tersebut. Nah, dan kemajuan teknologi akan mempercepat sangat tumbuhnya terhadap besar kecilnya barang tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.